Ya, ini impornya berhasil ya. Ini ada tanda satunya. Kemudian ini kita ke baris kedua. Ini gunanya untuk membaca data set ya. Nah, ini kalau kita jalankan, ini berhasil. Kemudian untuk melihat infonya, ya. Jadi dari data ini, dari data diabetes.csv, ini ada 100.000 baris atau 100.000 data, ya, yang dimulai dari 0 sampai 99.999. Total kolomnya itu ada 9, ya, mulai dari gender, age, hipertensi, heart disease, smoking history, PMI, HbA1c level, blood glukosa, diabetes. Nah, ini semua ada bisa lihat tipe datanya. Untuk gender itu tipe datanya objek, age itu float, integer, heart disease, integer, smoking history objek, BMI float, HbA1c float, blood glucose level itu integer, dan diabetes integer. Nah, ini juga kalau mau lihat ukurannya ini sudah ada sih sebenarnya di atas ya. Nah, ini 100.000 barisnya, kemudian ada 9 kolom. Kemudian kita cek apakah dari data kita ada yang 0 atau kosong. Ya, kelihatan jika? Iya Pak, kelihatan. Nah, ini. Jadi ya, ini kenapa kita ambil tulis data di sini, karena di sini di atas nih, ini ya, data dengan pd.csv, makanya data titik info, data titik set, kemudian data titik is null dot sum. Ini untuk menghitung totalnya. Ini sebenarnya juga bisa, cuma bentuknya seperti ini. Nah, ya, supaya memudahkan kita sama saja sum. Nah, jadi gendernya 0, age 0. Nah, dari deskripsi ini bahwa tidak ada data yang nol, atau tidak ada data yang nilainya kosong. Berarti ada semua datanya. Kemudian ini bisa kita lihat 5 data teratas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi atributnya ada 9, bukan yang 8 ya. Ini atributnya 8, ini diabetes, ini kelasnya nih, atau targetnya. Nah, jadi ceritanya kalau gendernya female, perempuan, kemudian umurnya 80, menurut terus kiriman. Wait. Terus, jadi saya ulang ya. Ya, jadi misalkan tadi umur potensinya 0, di CAC-nya 1, dengan ini ada penyakit
BMI-nya 25,19, KPA 1C levelnya 6,6, kemudian glukosa darahnya 140 ya. Jadi dari data ini itu dikategorikan diabetes, tidak punya penyakit diabetes, ini 0. Begitupun untuk data yang lain. Nah, misalkan kita lihat semua datanya, misalnya ya. Nah, ini kebetulan tidak muncul diabetes menengah 1. Sebenarnya ada nih dengan ya, jadi itu tadi saya berikan data ya. Nah, ini yang lainnya, ini untuk eksplorasi datanya, mencari yang bisa kita lihat nih secara berarti kalau female itu perempuan itu ada 58.552, laki-laki 41.430, ada 18 kan ini. Ini juga bisa kita lihat nih distribusi sejak rokoknya di yang tidak merokok ada 35.000 lebih. Ini tidak ada info, sekitar 35.000 lebih. Yang merokok sampai sekarang sekitar 10.000 dan lain-lain. Ini juga berarti ada sekitar 80.000 lebih yang tidak punya ini, kemudian sekitar tidak sampai 20.000 yang kena penyakit jantung. Secara lengkapnya ini. Jadi yang satu itu berarti punya, yang 0 tidak punya penyakit. Ini juga, ini semua informasi. Ini saya skip saja, nanti ada yang ya apa namanya, yang cari tahu semua, karena ini masih banyak yang bisa nih. Karena kan ini tadi ada 9 atribut, itu bisa semua dieksplorasi atau cari informasi di dalamnya. Nah, yang mau saya praktekkan di sini bagaimana cara menggunakan KNN classifier. Ya, nah ini kita masuk ke tahapan. Jadi yang pertama tahapannya untuk melakukan KNN classifier. Nah ini kita dulu data X sama data Y. Data X itu yang memuat semua atribut, Y ini itu data kelasnya. Ini ya. Jadi kalau saya gambarkan di PowerPoint seperti ini. Nah, jadi X itu adalah data yang memuat semua atributnya mulai dari X1 sampai X terakhir. Kemudian target ini kita misalkan sebagai Y. Makanya di sini ini ya. Jadi X sama dengan data. Ini kita ambil dari data semua. Dari sini ambil data ini untuk kolom database diabetes. Oh, ya. Jadi sama dengan data diabetes, apa diabetesnya saya hilangkan ya, karena saya cuma ambil kolomnya ini nih atributnya. Jadi saya mau ambil data jar sampai sini itu sebagai, sedangkan Y itu sebagai ini diabetes. Kemudian untuk data Y, nah ini data yang di tadi 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Ini
Jadi kita mau pisah sama atributnya ini semua juga. Nah, coba perhatikan di sini dari data ini kan ada atribut dua dua ini malah proses tunggu dulu ya, saya lihat if extender sama 150 supaya bagus nanti hasil ini kita harus ubah skala. Ini kan 0,80 0 jaraknya antara 0 sama itu sangat jauh. Nah, kita harus melakukan normalisasi. Nah, kalau ada di beberapa pertemuan normalisasi ini tapi tanpa mengurangi informasinya. Jadi kita akan coba kita lihat ya. Jadi ini from scalene pre-processing. Nah, ini processing ini skalanya berdasarkan nilai min sama maksimumnya. Ini ada tidak perlu hitung manual, jadi ini sudah dihitungkan. Ini datanya, coba ada lihat 0, 1, 0, 1, 0,2, 0,1, 0,56, 0,27. Nah, ini dekat-dekat semua nih datanya. Nah, ini baru bagus kalau seperti ini. Nah, kalau jauh seperti ini biasanya kurang bagus. Makanya kita harus kita ubah skalanya. Tapi kalau walaupun kita ubah skalanya, informasi dari kolom ini dengan di sini ini sama nih sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau kita mengubah skalanya supaya proses perhitungannya juga tidak terlalu lama. Karena kalau seperti ini kan kita hitung nanti misalkan kalau ada perkalian 80 itu kan lama tuh. Nah, kalau seperti ini kali 1 kali 0,67, jadi proses perhitungannya tidak terlalu lama. Nah, ini sudah diubah. Kemudian selanjutnya kita akan bagi datanya. Jadi ini library-nya scalene. Jadi from scalene titik model selection kita akan import trend test split. Nah, apa lagi ini? Jadi ini library untuk split data, split atau membagi data. Nah, ini data apa yang mau dibagi? Nah, seperti ini. Jadi saya mau bagi data. Ada X-train, ya. Jadi ada data train, kemudian ada data test. Ini kelas trainnya, kemudian ada Y-testnya. Ini ada 4 nih. Nah, ini saya akan bagi menggunakan fungsi ini trend test split. Ini akan saya bagi sebanyak 0,3%, 0,3 atau 30%. Ya. Jadi 70 itu data latihnya, 30 data tesnya. Ini random step-nya, ini bisa bebas nih. Mau 1, 2, 3, mau 3, 2, 3, 1 bebas. Misalkan saya ambil 1, 2, 3. Nah, bagaimana sebenarnya ini? Jadi yang terjadi seperti ini. Nah, bayangkan kalau datanya
data awalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, kan awalnya tadi datanya itu cuma kita bagi menjadi dua. Ada data X, ada data Y. Nah, sekarang saya membagi 4. Ini dari 100.000 data, saya mau bagi 70/30. Artinya 70 data latih, 30 data tes. Nah, ini. Misalkan ini saya bagi nih. Ini sudah jadi 4 nih. Jadi X-nya ini sekarang jadi data prime. Ini Y-nya juga prime atau latih di sini misalnya. Nah, yang di bawahnya ini yang akan kita tes. Nah, ini tes. Jadi ada 4, X latih, Y latih, X tes, sama Y tes. Ini kita jalankan. Nah, ini bisa kita lihat nih ukurannya. Jadi data X trend itu, data latihnya itu ukurannya 70.000,8, X testnya itu 30.000. Kan karena kita kan tadi bagi 70% sama 30%, karena data keseluruhannya 100.000, berarti yang menjadi data latih itu ada 70.000 data, yang sebagai data tesnya itu 30.000 data. Nah, kemudian baru kita masuk ke proses KNN-nya. Nah, KNN classifier itu adik-adik bisa panggil library-nya menggunakan from escalon titik neighbors import k neighbors classifier. Ini baru kita jalankan. Nah, ini kemudian kita setting berapa nilai k yang mau kita masukkan, yang kita gunakan. Nah, ini cuma penamaannya saja, KNN sama dengan ini, kita import, masukkan di sini. Kemudian ini ditentukan. Nah, misalkan saya mau ambil k sama dengan 3. Ya. Nah, ini baru saya jalankan. Nah, ini sudah ada nih, sudah jadi modelnya. Kemudian kita tinggal masukkan KNN di sini, KNN feed, X trend, Y trend. Jadi yang dimasukkan ke feed tadi itu yang ini. Ya, yang ini. Jadi X latih, Y latih, itu kita masukkan ke model yang kita buat. Yang dilatih yang ini ya. Nah, setelah dilatih, nah ini mana tadi? Nah, ini. Jadi KNN-nya ini saya mau prediksi pada data X test. Nah, ingat nih, tadi kita punya X test nih. Nah, jadi kan tadi ini yang dilatih. Kemudian saya mau prediksi data yang ini X testnya. Apakah sesuai dengan Y test? Ini kan saudara nih datanya. Nah, tadi. Jadi KNN predict Y X test. Nah, ini proses perhitungannya. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita bisa lihat prediksinya. Ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, ini sudah diprediksikan si algoritma bahwa untuk data pertama itu di sini ya. Di data pertama ini 0, 0 dan seterusnya. Sorry, mana tadi? Ini ya. Nah, setelah kita melakukan prediksi, nah baru kita mau bandingkan apakah prediksi yang dilakukan si algoritma ini sudah benar sesuai dengan datanya. Ingat, tadi kan ini data keseluruhan, artinya sudah ada juga data di sini. Misalkan data pertama tadi 0, 0, 1, 0, ini kan sudah dipelajari.
Kemudian ada data test, targetnya sebenarnya juga sudah ada. Bisa saja seperti ini. Nah, karena sini tadi algoritma sudah melakukan prediksi, nah kemudian ini confusion matrix mau kita bandingkan, dan namanya confusion matrix, mau kita bandingkan antara y-test, ini kan sudah ada datanya sebelumnya, kemudian ini prediction diambil dari sini. Kita membandingkan y-test dengan yang sudah diprediksikan oleh algoritma. Ini hasilnya nih. Atau kalau mau lihat yang lebih bagus ini. Jadi classification reportnya nanti ada tinggal ikuti saja ini. Sama-sama ini juga mau kita bandingkan y-test sama prediction-nya. Nah, di sini ada tingkat akurasi. Ya, tingkat akurasinya itu 96%. Nah, berarti masih ada yang salah klasifikasi. Yang mana salah klasifikasinya? Yang ini. Yang ini. Nah, apa maksud dari ini? Sebenarnya ini kalau mau kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Saya copy dulu. Gimana tuh ya? Nah, ini. Ini saya copy datanya dulu. Ini 27135 303 953 1609, ya kan? Oh, terbalik ya. Ini 953 303. Ya. Nah, ini kalau ada hitung nih, ini seharusnya sekitar 30 ribuan ya. Karena kan data tesnya tadi ada 3.000 data. Ini pasti 30 ribu nih. Nah, apa maksudnya? Ini ada namanya istilahnya true positif. Ya. Gini aja deh, 0 di sini. Ini 1. Atau terbalik ya. Coba saya lihat. 01, benar deh. Data aktual, data prediksi. Ini kan tadi data tesnya itu ada 30 ribu. Nah, ini. Nah, ini kita bandingkan ya. Kalau kita lihat datanya tadi, confusion matrixnya seperti ini. Jadi yang di atas itu data prediksi. Nah, kita lihat nih, ini kan 01, ini juga 01. Nah, ini 27.135. Kalau aktualnya ya seterusnya artinya tidak punya penyakit diabetes. Nah, ternyata dari hasil prediksi dia juga diprediksikan 0. Nah, berarti ini true positif nih. Artinya ini benar nih klasifikasinya. Nah, sama dengan ini 1609. Jadi yang data aktualnya 1 ya. Sebenarnya dia punya
penyakit diabetes, ternyata dari data prediksi dia juga dikategorikan sebagai penyakit diabetes. Nah, bagaimana dengan nah kalau ini jadi ada tiga yang seharusnya itu dikategorikan punya data diabetes, tapi dari hasil isi dia kategorikan tidak punya diabetes ini, dan di mana seharusnya tidak punya 953 itu dikategorikan punya penyakit diabetes dari data aktualnya dia tidak. Nah ini kalau nanti dapat 9 operasinya nah ini ada bisa apakah menggunakan K sama dengan nanti yang paling banyak, yang paling bagus akurasinya, atau ada yang lain, misalnya kalau K sama dengan 1, ternyata tingkat akurasinya itu cuma 95%, walaupun 95% juga lumayan bagus ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kalau K sama dengan 3 itu tingkat akurasinya lebih bagus kalau kita menggunakan K sama dengan 3. Ini kalau kita lihat nih, kita bandingkan dari data tadi, ini banyak yang salah klasifikasi. Ini 719 sama 839, ini banyak nih. Ada 15.000 yang salah. Berapa sih? Iya, 15.000 yang salah klasifikasi. Nah ini cuma ini enggak usah deh. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa kalau masih bingung, ya tanyakan saja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah ini, nah, ini juga kalau K sama dengan 4, kayaknya 96% juga deh. Nah kita jalankan kembali. Ini dilakukan di perhitungan di sini. Nah, 96% juga. Nah, ini bisa dilihat coba 6 masuk sama yang 96%. Kalau 100, mana tuh kira-kira? Berarti kalau K-nya sama dengan 100, terus tingkat akurasinya bagus, ya kemungkinan memang datanya bagus nih. Maksudnya mudah dibedakan antara
yang kena penyakit diabetes dengan yang tidak. Sama-sama 96% juga. Nah, sama. Berarti datanya nih termasuk bagus nih. Karena mau pakai ke berapapun tingkat akurasinya bagus. Kalau kasam dengan satu saja bagus, kedua, ketiga itu juga biasanya bagus. Nah, intinya apa? Jadi intinya dengan menggunakan dataset yang tadi, ya, ini kita pakai database dataset ini, kita bisa melakukan klasifikasi dengan menggunakan algoritma KNN classifier. Kenapa ini bagus ya? Karena dilihat kalau kita lihat dari tingkat akurasinya, ini 96%. Artinya kalau ada data baru nanti, misalkan ada pemeriksaan di dokter, ya, misalkan apa tadi, ya, tinggal ini kita catat nih, misalkan umurnya apa, gendernya apa, misalkan laki-laki, misalkan ini datanya, data yang kita ambil dari rumah sakit. Kemudian ini kan misalkan database-nya apa, nilai data diabetesnya ini belum ada. Artinya ini yang mau kita, yang mau tebak, yang mau diprediksi oleh dokter. Jadi ini misalkan dicatat nih, umurnya, apa umurnya, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 76, ada penyakit hipertensi, penyakit jantung, dia merokok juga sampai sekarang, nilai BMI-nya 20, ada HbA1c levelnya 4,8, glukosanya 155. Nah, ini nanti dimasukkan di sistem. Nah, kalau tinggi tingkat akurasinya, pasti di sini 0 nih hasilnya, keluarannya. Kalau tingkat akurasinya kecil, ya bisa saja di sini salah klasifikasi nih. Nah, itu tujuan dari KNN ini. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, tinggal prakteknya ini. Tinggal prakteknya. Nah, ini tinggal adik-adik nanti pelajari kodenya ini. Ya, jadi tugasnya cuma dua nih. Cuma dua. Sorry, saya slide. Tugasnya yang pertama cari dataset. Nah, tapi datasetnya untuk klasifikasi ya. Nah, di sini nih. Misalkan diuji key learning. Cari yang khusus untuk klasifikasi. Nama baru nih tampilannya. View dataset. Nah, mana itu data tipe. Nah, ini nih, klasifikasi. Oh, berarti nih sudah muncul. Klasifikasi ya. Ya, berarti ada data iris, data hertesiase, ini data beras. Ini banyak nih. Begitupun di Kaggle, ada bisa cari nih dataset. Kemudian filter, kita cari yang klasifikasi. Nah, ini ada banyak nih yang ada bisa gunakan, atau cari juga di
website lain juga bisa. Jadi cari dataset khusus untuk klasifikasi. Ya, kentara itu kalau klasifikasi. Nah, berarti kalau untuk klasifikasi dia punya label atau kelas di kolom terakhirnya. Ini kan 0001, berarti ada 2 kelas. Kemudian yang kedua, apa nih tadi? Ini ada eksplorasi data ya. Eksplorasi data. Itu yang kemarin tuh. Untuk mendapatkan informasi, mencari informasi atau wawasan dari dataset. Kemudian yang ketiga, lakukan klasifikasi dengan menggunakan algoritma KNN. Buat satu dataset, kemudian apa ya kata-katanya, hasil dan klasifikasi hasil dan klasifikasi dibuat di PowerPoint. Apa ya? Dilaporkan di bukan dibuat siapa sih? Dilaporkan saja, dilaporkan melalui PowerPoint. Jadi yang dikirim nanti itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi semua hasil eksplorasi data analisisnya atau informasi seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi jelaskan secara deskripsi nanti. Jadi ini tinggal di copy. Ini bisa nih di copy. Copy image. Kemudian. Tapi Pak. Ya, silakan. Bisa diminta codingannya nanti Pak? Bisa. Terima kasih Pak. Nah, kayak ini kan nanti distribusi nih. Nah, nanti ada bisa jelaskan dari histogram di samping menjelaskan ini dan beberapa. Terus nanti terakhir ini nih hasil klasifikasinya. Tampilkan juga bahwa dengan menggunakan misalkan K sama dengan 3, tingkat akurasinya 96% dengan confusion matrix seperti ini. Ya, kalau ada bingung apa itu confusion matrix, bisa cari-cari di Google. Nah ini banyak confusion matrix. Jadi confusion matrix. Nah, misalkan yang jadi dia mau bedakan antara kucing sama anjing. Nah, ini misalkan aktual kelasnya ini, kemudian yang dikirim ini predicted kelasnya. Nah, dari data di sini kita bisa lihat yang
yang 5/3 ini itu benar, klasifikasinya benar. Artinya yang harusnya ini ada 5 data aktual kelasnya kucing, terus yang diprediksi juga kucing. Nah ini berarti benar. Ini juga 3 benar. Artinya dari aktual kelasnya ini dia anjing, terus hasil prediksi dia juga dikategorikan sebagai anjing. Nah ini yang salah nih, yang 2/3. Ini kan 2 yang seharusnya dia kelasnya anjing, tapi hasil prediksinya kelas kucing. Nah, ini juga yang seharusnya kelas kucing, tapi dikategorikan sebagai anjing. Nah, ini salah. Berarti dari sini 8 yang benar klasifikasi dan 5 data yang salah klasifikasi. Itu yang jadi dijelaskan semua itu. Nah, jadi nanti di sini Adik coba tuh misalkan K sama dengan 2, berapa tingkat akurasinya? K sama dengan 3, tingkat akurasinya berapa? K sama dengan 4, berapa tingkat akurasinya? Nah, kemudian tarik kesimpulan dari situ. Berarti kalau K sama 4 tinggi akurasinya, berarti dengan menggunakan K, ya tingkat akurasi klasifikasinya tinggi dibandingkan K menggunakan K sama dengan 2 dan 3. Nah, kebetulan kalau data yang saya gunakan tadi, ini ya, data diabetes, ternyata walaupun menggunakan K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, tingkat akurasinya bagus, ya. Berarti datanya di sini memang bagus nih. Artinya kita bisa bedakan, algoritma bisa membedakan orang yang diabetes sama yang tidak itu dengan mudah. Karena datasetnya memang bagus nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai UAS-nya nanti? Kapan deadline-nya, Pak? Deadline-nya sampai hari Rabu depan. Jadi Rabu sebelum hari Kamis lah. Bisa hari Rabu. Jelas sebelum hari Kamis. Ini enggak iya, susah, Pak. ini 1 hari jadi kerja. Tapi Pak, nanti PowerPoint-nya dikumpul di mana Pak? Apanya deh? Yang hasil anunya Pak, PowerPoint-nya. Oh, hasilnya di Google Drive saja. 1 orang saja yang kumpulkan di Google Drive. Kemudian linknya kirim ke saya. Oh iya Pak. Yang bagusnya jangan asal copy codingan saja lagi. Karena ini kan beda-beda. Kalau beda data ya beda. Ya mungkin Iya, Pak. eksplorasinya beda. Ini kan tadi juga ada nih beberapa saya ubah. Misalkan tadi nih. Mail. Ini harus diubah semua nih. Jadi numerik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, absen di mana? Kenapa, Dek? Absen, Pak. Absen? Iya, Pak. Kalau yang absen untuk berita acara, nanti kota tingkat saja yang ngurus, kemudian hubungi Kak saja di mana bisa saya ambil untuk ini ya, untuk berita acaranya. Absen pertemuan ini, Pak, yang hari ini. Oh, yang hari ini baru nih, Mam. Iya, Pak. Ada plus tadi nih. M plus. Mana yang datang ke Tondi?
Kartini. Ada Kartini? Lanjut. Hadir Kartini, Pak. Nur Afiat, Hadir, Pak. Ihsan, Hadir, Pak. Triana Putri, Hadir, Pak. Nur Fadila, Hadir, Pak. Rasnawati, Hadir, Pak. Elcia Ningsih, Hadir, Pak. Darla Ulfianti, Hadir, Pak. Nasrawati, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Devi Mufti, Hadir, Pak. Roni, Jumari, Hadir, Pak. Raymond, Taufik, Ada, Pak. Ainun, Hadir, Pak. Sahra, Satriwanti. Ada Satriwanti? Hadir, Pak. Oke. Oke, tolong yang satu kemarin gitu ya. Yang presentasinya Pak, kurang Sahra bagus. hadir, Pak. Ya, sudah. Siapa tuh? Kelompoknya kemarin Sahra sama satu lagi tuh. Oh, Nur Afiat. Tolong Siti UAS-nya ini Hadir, Pak. Iya, Pak. dimaksimalkan. Iya, Pak. Ya, jangan asal kopi-kopi lagi deh. Perhatikan. Belajar sama Iya, teman Pak. yang bagus biasanya. Oke, mungkin itu Iya, saja. Pak. Nanti diperbaiki. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Nanti kodenya saya kirim di grup ya. Iya, Lebih dan Pak. kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke. Assalamualaikum.